Ya, halo semuanya. Baik lagi, saya Teofani Hati Kusumawardani, NPM 225506104 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dan di salah satu bahasan dari mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak ini, kita akan bahas tentang software proses model. Jadi, di sini akan memaparkan apa sih software proses model itu. Terus tipe-tipe software proses model itu kan ada yang klasik tuh, ada yang dari dulu dipakai dan ada yang sekarang ini berkembang, yang sekarang dipakai gitu. Terus kapan sih kita menggunakan mereka berdua ini atau mungkin turunannya nanti? Lalu dan di mana lagi kita bisa menerapkan software proses model ini dalam membuat suatu software perangkat lunak gitu. Terus yang terakhir itu ada references that I use in this project. Oke. Kita bakal masuk yang pertama. What is it? Jadi, apa itu software proses model? Software proses model itu adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk memetakan suatu pengembangan software. Jadi intinya, apa yang akan dilakukan dalam suatu pengembangan software, mulai dari planningnya, sampai nanti ke desain analisisnya, sampai bahkan implementasinya itu semua udah dibuat dari awal, gitu. Nah, di sini ada untuk menerangkan segala aktivitas, objek, transformasi, bahkan setiap detail kegiatan dalam pengembangan software. Karena itu semua nanti akan didokumentasi, dan caranya tentu saja nggak ngasal, ada aturannya, yaitu software proses model. Selanjutnya, kita akan bahas yang klasik, yang awal-awal banget ada nih, namanya itu waterfall. Proses waterfall ini dia seperti air terjun, gitu. Jadi, dari tahapan awal, planning, lalu berikutnya analisis, desain, dan implementasi, itu berjalan tuh langsung, turun terus tanpa ada balik lagi naik ke atas, gitu. Jadi pengerjaannya secara tahapan itu tanpa pengulangan, langsung linear gitu. Nah, waterfall ini kenapa dibilang klasik? Karena dia itu muncul itu bahkan pertama kali diperkenalkan itu tahun 1970 oleh si Winston Royce gitu. Jadi ini udah tahapan yang ada dari lama banget. Tahapan gimana kita ngebentuk suatu software itu udah dari lama banget ada bahkan gitu. Terus kalau waterfall ini ciri khasnya selain dia tahapannya lurus terus ya, dia itu tuh dilakukan ketika kebutuhan proyeknya itu sepenuhnya dimengerti. Jadi karena kita nggak ada pengulangan, kita nggak ada iterasi, maka kita harus benar-benar paham sama proyek kita, lalu baru dibuatlah pakai si proses ini gitu. Prosesnya itu linear, semuanya harus clear, semuanya harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Mengapa? Karena nggak ada pengulangan. Kembali lagi ke kata-kata nggak ada pengulangan. Jadi ketika membuat di sini, ketika kita habis dari planning, lalu ke analisis, lalu desain, nih, misal diimplementasi nanti yang tugas ngoding, itu mau buat programmer, mereka nggak akan bisa kerja sebelum desainnya itu benar-benar full, udah jadi, dan ACC, gitu. Tapi kekurangannya dari waterfall ini, interaksi ke kliennya itu kurang, jadi kurang interaktif, klien nggak bisa kasih masukan, gitu. Klien cuma bisa memantau, melihat, oh begitu, ya sudah, selesai. Karena balik lagi nggak ada pengulangan, nggak ada lagi ide-ide yang dari klien yang baru yang dimasukin, itu kita nggak bisa. Lalu berikutnya adalah yang lebih modern sekarang dipakai, itu ada namanya agile. Jadi agile ini sifatnya lebih fleksibel, lalu dia juga bisa mengulang, melakukan iterasi gitu. Agile itu artinya apa sih? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia sih sebenarnya agile itu tangkas ya. Tapi agile yang dimaksud di sini itu ya fleksibel gitu. Jadi ketika kita pengembang itu sudah berjalan nih, misal kita sudah sampai ke bagian pertama dari planning ke analisis ke desain nih. Ketika di desain itu ada klien meminta satu hal untuk dimasukin, klien ada request sesuatu untuk dimasukin ke sistem kita nanti, kita bisa ulang lagi dari analisis, kita analisis permintaan itu, kita siapin lagi requirement gathering lagi, awal lagi, gimana sih caranya masukin permintaan klien tadi ke dalam sistem kita yang udah dibuat. Itu bisa dengan yang namanya iterasi, pengulangan ini.
Sementara kalau di waterfall tadi nggak ada kan. Nah, makanya itulah sebabnya ini bisa dilakukan pada proyek yang skalanya kompleks atau besar untuk meminimalisir ketidakcocokan hasil gitu. Nah, hasil akhirnya itu paling mendekati order klien. Kenapa? Karena ya dalam pengerjaannya kita itu interaktif dalam agile ini. Seperti yang udah dibilang tadi, ketika klien meminta, kita bisa langsung ubah gitu. Kita bisa langsung melakukan iterasi, kita proses lagi apalagi yang diinginkan klien sebenarnya gitu. Jadi hasilnya paling mendekati ordernya si klien. Dan dari agile ini nanti banyak banget turunannya, itu ada XP, ada Scrum, ada RAD, lalu juga sebenarnya udah ada evolutionary model, itu kayak spiral tuh ada gitu. Banyak sebenarnya. Lalu berikutnya kita akan bahas kapan ini akan dipakai. Start. Jadi kapan sih kedua proses ini tadi dipakai? Kalau waterfall itu kebutuhannya itu harus jelas dan proyeknya itu sederhana. Jadi kalau kebutuhannya nggak jelas, kita masih meraba-raba apa yang mau kita lakukan, nggak bisa di sini. Karena nggak ada lagi pengulangan dan semuanya harus clear sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Sementara kalau agile, karena dia fleksibel, maka kita bisa pakai di keadaan yang ada kemungkinan inovasi atau order baru dari klien. Karena kita sifatnya interaktif dan fleksibel. Lalu yang kedua itu bisa digunakan untuk proyek yang kompleks dan butuh kecepatan hasil. Berikutnya kita akan lihat di mana dalam perangkat lunak ini bisa dipakai gitu. Nah, kalau di waterfall sama agile itu beda. Kan kalau kita tahu itu perangkat lunak tuh ada 3 ya. Yang satu ada operating system, kedua itu ada aplikasi, dan ketiga itu jenisnya pemrograman. Dari 3 jenis ini sebenarnya patokan intinya adalah tingkat kekompleksan dan tingkat pemahaman pengembang akan sistem tersebut. Jadi meskipun di sini aku taruh bahwa waterfall itu lebih pas digunakan untuk pemrograman, sementara agile itu untuk operating system atau aplikasi yang lebih kompleks dan tricky, akan banyak permintaan lagi gitu. Tapi tetap balik ke kata kuncinya, waterfall itu untuk yang tidak kompleks dan agile itu untuk yang kompleks. Waterfall itu ketika kita sudah tahu semua yang mau kita lakukan, sementara agile yang ya kemungkinan masih ada tambahan gitu. Jadi bisa aja sebenarnya waterfall itu digunakan untuk operating system atau waterfall untuk aplikasi, sementara agile itu untuk pemrograman. Ini semua bisa. Kembali ke kata kuncinya. And those are my references. Jadi ada beberapa jurnal dan ebook, dan ada juga dari blog Bright ini, dimana aku ngambil semua materi-materi tadi. And that's all from me. Thank you for watching and listening me till the end. And see you, bye-bye.